Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat program dalam bahasa C untuk mengecek bilangan prima. Program ini akan bermanfaat sebagai latihan praktis untuk memahami konsep bilangan prima dan dasar-dasar pemrograman dalam bahasa C. Jadi, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke kode program, mari kita bahas dulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki 2 pembagi positif, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, algoritma yang akan kita gunakan cukup sederhana. Kita akan memeriksa apakah suatu bilangan dapat dibagi habis oleh bilangan-bilangan lain selain 1 dan dirinya sendiri. Jika tidak, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Mari kita lihat bagaimana cara mengimplementasikan algoritma ini dalam bahasa pemrograman C. Berikut adalah contoh programnya. Mari kita bangun dan buat program ini bersama-sama. Seperti biasa, di awal kita memerlukan include stdio.h. Kemudian kita akan menggunakan dua fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi untuk menentukan apakah bilangan tersebut prima atau bukan, dan fungsi yang kedua adalah fungsi main atau fungsi utama. Kita buat fungsi yang pertama dulu untuk menentukan apakah bilangan itu prima atau bukan. Kita akan menggunakan tipe pengembalian integer, dan kita akan beri nama isPrime atau apakah prima, dan kita akan minta satu parameter dengan tipe data integer. Di sini saya akan buat 6. Kemudian kurung kawal buka dan tutup. Oke, di dalamnya kita akan memiliki satu conditional if, dan juga kita akan memiliki satu perulangan for loop yang di dalamnya terdapat satu percabangan if. Oke, mari langsung saja kita buat supaya lebih mudah dalam memahami. If 6 kurang dari atau sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1, kemudian kurung kawal buka dan tutup, return 0. Jadi maksudnya, ketika bilangan yang masuk ke dalam fungsi ini kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Seperti itu, tanpa melakukan perhitungan. Oke, sekarang yang kedua kita akan membuat perulangan menggunakan for loop dengan i sama dengan 2. Kondisi awalnya kita buat i sama dengan 2. Kemudian i dikali i kurang dari sama dengan 6. Itu adalah kondisi pengakhiran kondisinya atau kondisi selesainya, dan kita beri perubahan kondisi i++. Kurung kawal buka dan tutup seperti itu. Di dalamnya kita berikan kondisional atau percabangan menggunakan if. If 6, kondisinya adalah 6, modulo. Ini adalah operator modulo dalam bahasa C, disimbolkan dengan simbol persen. Modulo ini mencari sisa dari operasi pembagian. Seperti itu. Jadi sisa yang dimaksud ini adalah yang bilangan bulat, bukan pembagian dengan koma. Oleh karena itu maka saya menggunakan integer dari tadi. I sama dengan 0. Perlu diingat, operator sama dengan dalam bahasa pemrograman C adalah 2 sama dengan seperti ini. Oke, jika kondisi tersebut terpenuhi, maka return 0. Oke, jadi maksudnya ketika modulo dari i ini 0, maka program akan mengembalikan nilai 1. Maksud saya fungsi akan mengembalikan nilai 1. Bahasa mudahnya adalah
ketika bilangan tersebut habis dibagi dengan I dalam perulangan ini, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Oke. Nah, sekarang kita buat apabila kedua ini tidak terpenuhi. Ketika keduanya tidak terpenuhi, kita mengembalikan nilai 1. Yang itu berarti ada masalah dalam program kita, sehingga program tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Seperti itu. Oke, kita sudah selesai dengan fungsi untuk mencari bilangan prima atau isprime, dan sekarang kita akan membuat fungsi main atau fungsi utama. Fungsi main ini akan saya pakai tipe data integer saja sebagai tipe pengembaliannya. In main kurung biasa, kemudian kurung kawal buka dan tutup. Nah, di dalam fungsi main ini kita memerlukan satu variabel untuk menampung angka. Nah, angkanya integer saja cukup, dan saya akan beri nama number. Oke, sekarang kita akan meminta inputan dari pengguna. Seperti biasa, sebaiknya kita beritahu dulu pengguna apa yang harus mereka masukkan, apa yang harus mereka inputkan, atau apa yang harus mereka lakukan. Masukkan sebuah bilangan. Ini adalah prompt untuk pengguna. Kemudian kita gunakan fungsi scanf untuk meminta inputan dari pengguna. Nah, karena ini tipe datanya integer, maka kita gunakan %d. Inputan dari pengguna akan dikirimkan ke variabel number atau akan disimpan pada variabel number. Oke, nah sekarang kita memerlukan satu percabangan atau kondisional untuk melakukan pengecekan dan menampilkan. Maksud saya untuk melakukan tampilan apakah bilangan itu prima atau bukan. Oke, langsung saja kita buat dulu. If is prime number kurung kawal buka dan tutup printf, kita panggil %d adalah bilangan prima. Seperti ini. Number else printf %d sebagai format specifier dari integer bukan bilangan prima. /n, oke, dan number. Jangan lupa return 0. Oke, jadi seperti ini programnya. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan program ini. Mari kita bahas kode program ini. Kita memiliki fungsi isPrime yang ini, yang akan memeriksa apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima. Kita menggunakan perulangan for atau for loop untuk memeriksa apakah ada pembagi selain 1 dan dirinya sendiri hingga akar kuadrat dari bilangan tersebut. Jika ada, maka bilangan tersebut bukanlah bilangan prima. Dan yang ini, percabangan ini kita gunakan apabila apabila isPrime ini berhasil menjalankan tugasnya, maka akan dikembalikan ke sini. Nah, jika fungsi ini tidak bisa,
maka akan dijalankan di else. Oke, mari kita jalankan program ini. Masukkan sebuah bilangan. Misalkan saya ingin memasukkan 8. 8 bukan bilangan prima. Oke, karena 8 bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 2. Sekarang kita coba masukkan sebuah bilangan, misalkan 3. 3 adalah bilangan prima. Seperti yang kita tahu, 3 tidak bisa dibagi dengan bilangan lain selain dirinya sendiri. Oke, itu dia teman-teman. Sekarang kita telah memahami bagaimana cara membuat program C yang sederhana untuk mengecek bilangan prima. Jangan ragu untuk terus bereksperimen dan mengembangkan lebih lanjut dari sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.